Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dengan NIM 2337 6GSD 0773. Di sini saya sebagai mahasiswa Prodi PGSD semester 5 di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Pelita Nusantara Buton. Baik, di sini saya akan memaparkan resume saya, yang dimana resume ini berisi 3 jurnal yang dirangkum dalam satu resume. Baik, untuk kata itu, adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu yang pertama, pengembangan materi pembelajaran IPS untuk kelas awal dan kelas lanjut dalam kurikulum sekolah dasar. Judul yang kedua yaitu peran pembelajaran IPS dalam pembentukan karakter peserta didik. Yang ketiga, pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan jelaskan satu persatu jurnal yang saya ambil. Untuk jurnal yang pertama di sini dengan judul pengembangan materi pembelajaran IPS untuk kelas awal dan kelas lanjut dalam kurikulum sekolah dasar. Di sini saya akan jelaskan di mana di sini di latar belakang jurnal ini yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan bagian dari integral dari kurikulum pendidikan dasar yang bertujuan untuk pengembangan pemahaman siswa tentang lingkungan sosial, budaya, sejarah, geografi, dan pemerintahan. Pengembangan materi pembelajaran IPS disesuaikan dengan kebutuhan siswa kelas awal 1, 2, dan 3, serta kelas lanjut 4, 5, dan 6 dalam kurikulum sekolah dasar. Kelas awal yaitu kelas 1, 2, dan 3, dan kelas lanjut yaitu 4, 5, dan 6 berbeda. 4, 5, dan 6 dalam sekolah dasar memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dan sosial siswa. Oleh karena itu, pengembangan materi pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik setiap tingkatan kelas menjadi penting guna mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang optimal. Baik, untuk di sini rumusan Baik, dengan memahami karakteristik pembelajaran untuk kelas awal dan kelas lanjut, guru dapat menyusun materi pembelajaran IPS yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa pada setiap tingkatan kelas. Ini akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan, menarik, dan bermakna bagi siswa di seluruh rentang usia SD. Untuk rumusan masalahnya di sini yaitu ada 2, yang dimana yang nomor 1, bagaimana mengembangkan materi pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas awal. Yang kedua, bagaimana pengembangan materi pembelajaran IPS yang dapat memenuhi kebutuhan pemahaman siswa kelas lanjut. Masuk di hasil dan pembahasan. Yang poin 1, pengembangan materi pembelajaran IPS untuk kelas awal. Analisis kebutuhan siswa kelas awal. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan siswa kelas awal yaitu kelas 1, 2, dan 3 dalam pembelajaran IPS. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan guru, dan kuesioner kepada siswa dan orang tua. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa kelas awal cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran yang disajikan secara visual, interaktif, dan bermain. Mereka juga memiliki minat yang tinggi terhadap cerita-cerita pendek dan gambar yang menarik. Adapun poin yang kedua yaitu desain materi pembelajaran untuk kelas awal. Berdasarkan analisis kebutuhan siswa, materi pembelajaran IPS untuk kelas awal dirancang dengan mempertimbangkan pendekatan yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Adapun beberapa strategi yang digunakan yaitu penggunaan gambar dan ilustrasi yang menarik, penyajian materi dalam bentuk cerita pendek, penggunaan permainan peran dan simulasi, dan penyediaan aktivitas berbasis proyek sederhana. Untuk validasi materi pembelajaran untuk kelas awal. Materi pembelajaran IPS kelas awal divalidasi oleh para ahli pendidikan dan guru kelas awal. Mereka memberikan umpan balik positif terhadap
penggunaan pendekatan yang menyenangkan, dan relevansi materi dengan kehidupan siswa kelas awal. Setelah melalui proses validasi dan revisi, materi pembelajaran untuk kelas awal siap untuk diimplementasikan dalam pembelajaran kelas awal. Yang poin kedua, pengembangan materi pembelajaran untuk kelas lanjut, yaitu analisis kebutuhan siswa kelas lanjut. Analisis siswa kelas lanjut yaitu kelas 4, 5, dan 6 dilakukan untuk memahami karakteristik perkembangan kognitif dan sosial mereka, serta kebutuhan pembelajaran IPS yang sesuai. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan guru, dan kuesioner kepada siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa kelas lanjut memiliki kemampuan analitis yang lebih matang dan minat yang tinggi terhadap pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata. Untuk desain materi pembelajaran untuk kelas lanjut, berdasarkan analisis kebutuhan siswa, materi pembelajaran IPS untuk kelas lanjut dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan siswa untuk berpikir abstrak, menganalisis informasi, dan membuat hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari dengan dunia nyata. Beberapa strategi yang digunakan yaitu penyajian materi melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek penelitian sederhana. Untuk validasi materi pelajaran untuk kelas lanjut, materi pelajaran IPS untuk kelas lanjut divalidasi oleh para ahli pendidikan dan guru kelas lanjut. Umpan balik yang diterima menunjukkan bahwa materi pembelajaran tersebut dianggap relevan dengan kebutuhan siswa dan mampu mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah mereka. Setelah melalui proses validasi dan revisi, materi pembelajaran IPS untuk kelas lanjut siap untuk diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Adapun kesimpulan dari jurnal yang saya paparkan tadi, yaitu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran IPS untuk kelas awal dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik perkembangan kognitif dan sosial siswa dengan pendekatan yang menyenangkan dan berpusat pada siswa seperti penggunaan gambar, cerita pendek, dan permainan peran. Materi pembelajaran IPS untuk kelas lanjut dirancang untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep IPS dalam konteks nyata dengan penggunaan studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek penelitian. Implementasi materi pembelajaran IPS yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi IPS serta memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi kehidupan mereka. Baik, adapun judul jurnal yang kedua, yaitu saya ambil dengan judul Peran Pembelajaran IPS dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. Ilmu pengetahuan sosial memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik yaitu nasionalisme dengan baik. Maka pembelajaran ilmu sosial menjadi garda terdepan pada pendidikan jenjang dasar. Dalam pendidikan dasar, menjadi dunia pendidikan tahapan pengenalan pada anak, siswa akan membutuhkan sosok pendidik yang patut dicontoh. Di mana pendidikan sekolah dasar menjadi fondasi keilmuan tentang bagaimana hidup, bersikap dengan baik. Pengenalan dan penguatan pembelajaran IPS akan dikembangkan yang bertujuan untuk membentuk karakter si positif siswa di sekolah seperti menerapkan peran sebagai warga masyarakat yang baik, melatih siswa untuk selalu mengandalkan kemampuan berpikir kritis, melestarikan budaya sosial sopan santun, dan mewarisi cita-cita sebagai warga negara Indonesia. Menurut Jamal Ma'ruf 2011, pendidikan karakter merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik, yaitu guru dalam upaya untuk mempengaruhi dan membentuk karakter siswa. Tugas pendidik yaitu membantu dan menuntun anak dalam membentuk watak dan berakhlakul karimah siswa dengan cara memberikan pembelajaran contoh teladan yang baik, contoh bertutur kata, dan mentransfer materi ilmunya dengan baik. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu yang satu, bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS pada jenjang sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana peran pembelajaran IPS dalam pembentukan karakter peserta didik.
Adapun hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan susunan dari berbagai macam ilmu, bukan hanya ilmu sosial, tetapi juga humanitis, matematika, dan ilmu alam dan juga ilmu agama. Dalam pandangan tersebut terdapat poin penting bahwa materi IPS mengajarkan berbagai macam nilai kombinasi dari berbagai pembelajaran sosial, sehingga materi pembelajaran IPS harus direncanakan dan dikemas secara kontekstual dan terpadu. Peran ilmu pengetahuan sosial menjadi bagian yang sangat berpengaruh pada karakter positif anak yang bertujuan untuk bisa diterapkan pada kehidupannya. Peran peserta didik dalam menyampaikan ilmunya Peran ilmu pengetahuan sosial menjadi bagian yang sangat berpengaruh pada karakter yang positif anak bertujuan untuk bisa diterapkan pada kehidupannya. Peran peserta didik dalam proses pembelajaran untuk selalu tampil aktif. Peran guru dalam menyampaikan ilmunya harus bisa mentransfer dan dikemas dengan semenarik mungkin. Pentingnya guru dalam merencanakan pembelajaran dengan kreativitas media dalam belajar yang tepat dan memberikan fasilitas yang lengkap terhadap siswa dengan cara memanfaatkan berbagai macam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pembelajaran IPS mengutamakan peserta didik untuk dapat berpikir kritis dalam pemikirannya dan mampu mengekspresikan dirinya secara tepat di lingkungan sekolah. Pembelajaran materi IPS menyampaikan ilmunya sesuai dengan konsep awal, yaitu bersifat terpadu dengan mengedepankan pada interdisiplinar, proses pembelajaran dengan menekankan kontekstual dan transformasi, berperan aktif dan berpartisipatif dalam perspektif nilai pada lingkungan sosial masyarakat. Pembelajaran IPS perlu dikemas dengan semenarik mungkin, agar siswa antusias dan dapat memberikan ilmunya kepada peserta didik secara efektif dan efisien. Guru harus kreatif dalam membangun suasana kelas yang aktif. Adapun pembentukan karakter. Pembentukan karakter di sini adalah suatu wawasan ilmu dari berbagai macam pengetahuan tentang nilai-nilai yang mulia dalam kehidupan. Berpegang pada pemahaman agama dan menjaga keberagaman budaya bangsa Indonesia. Seperti ciri khas dari pribumi dengan menjunjung tinggi nilai moral, nilai etika, nilai hukum, budi pekerti, dan akhlak adalah sesuatu yang berupa kebajikan dalam syariat agama dan budaya. Pendidikan karakter membentuk karakter siswa untuk berperan sebagai warga negara yang berpegang teguh dengan nilai-nilai berpedoman pada agama, melestarikan adat istiadat, dan nilai-nilai dalam budaya Indonesia. Dengan begitu, pendidikan dapat mengembangkan beragam nilai yang perlu diterapkan pada siswa, di antaranya yaitu nilai iman dan takwa, nasionalisme, patriotisme, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, dan kemandirian. Menurut Zuria 2007, ada 4 macam model pendidikan karakter yang dapat disampaikan dalam dunia pendidikan, yaitu 1. Model otonomi. Merancang adanya rumusan yang konkret dengan keterkaitan seputar standar isi, kompetensi dasar, silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar, metodologi, dan evaluasi pembelajaran dengan baik. Adapun yang kedua, model integrasi, merupakan seorang pendidik atau guru adalah pengajar yang karakter. Yang ketiga, model ekstrakurikuler. Pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui kegiatan di luar jam kebijakan. Di luar kegiatan pembelajaran termasuk model pendidikan karakter yang sangat berpengaruh dengan praktek secara langsung. Adapun model kolaborasi merupakan upaya untuk mensukseskan model pembelajaran dengan cara menggabungkan setiap model dan menutupi setiap kekurangan pada model-model tersebut. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu
Pembelajaran IPS merupakan wadah dan dengan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa keberhasilan ditentukan 20% dari hard skill dan 80% dari soft skill. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembelajaran IPS menjadi sangat penting dalam pembentukan karakter terhadap peserta didik. Dalam pembelajaran IPS, terdapat nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan pembelajaran IPS, siswa dapat menanamkan karakter dengan bersosialisasi diri. Di lingkungan sekolah, menjadi wadah yang tepat untuk membina karakter dan praktek langsung dengan pantauan guru. Peningkatan pembelajaran bersosial terlihat jelas dan tercapai sesuai rencana guru. Kegiatan bersosialisasi di lingkungan sekolah diharapkan dapat diterapkan dengan baik, terutama dalam memperbanyak dan meningkatkan kegiatan bersosialisasi dengan bahan ajar yang terstruktur dan benar. Baik, adapun jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran IPS di SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Adapun latar belakangnya yaitu pendidikan merupakan suatu sistem yang teratur dan mengemban misi yang cukup luas, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan bahwa sekolah sebagai sesuatu lembaga pendidikan formal mempunyai suatu beban yang cukup berat dalam melaksanakan misi pendidikan tersebut. Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pesatnya perubahan zaman. Dewasa ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak didik dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, khususnya terhadap mereka yang masih dalam tahap perkembangan, dalam transisi yang mencari jati dirinya atau identitas diri. Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah menciptakan manusia yang berakhlak mulia, cerdas, mampu berkarya, berkepribadian, berbudaya, dan bermasyarakat, yang berimplikasi bahwa pengembangan potensi peserta didik melihat dimensi keberagaman, moralitas, sosialitas, dan kebudayaan secara menyeluruh. Tujuan pendidikan di Indonesia terdapat pembaharuan sesuai dengan zaman dan sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan moral atau budi pekerti yang digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter yang baik kepada seseorang, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan tindakan yang dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, penting sekali untuk guru untuk menerapkan pendidikan karakter pada siswanya, sehingga siswa tidak hanya memahami materinya saja, tetapi menerapkannya pendidikan tersebut dalam kesehariannya, karena guru menerapkan role model bagi peserta didik untuk mendukung dalam mewujudkan pendidikan karakter peserta didik. Guru sebaiknya mengokohkan karakter dirinya dalam membangun karakter peserta didik. Adapun rumusan masalah. Lanjut, mata pelajaran memiliki tujuan untuk menuntut peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, memiliki rasa tanggung jawab, dan menjadi warga negara yang cinta damai. Pentingnya pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran, salah satunya yaitu mata pelajaran IPS. Hal tersebut bertujuan agar nilai-nilai dalam pendidikan karakter pada saat proses pembelajaran IPS dapat tertanam dengan baik kepada peserta didik, sehingga hal tersebut akan dapat membantu suatu karakter peserta didik yang diharapkan. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana peran pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di SD atau MI. Hasil dan pembahasan. Pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. Berbagai dimensi manusia dalam kehidupan sosialnya merupakan pegang fokus dari IPS. Pengetahuan sosial merupakan kajian-kajian ilmu sosial secara terpadu yang disederhanakan untuk pembelajaran di sekolah, dan mempunyai tujuan agar peserta didik dapat nilai-nilai yang baik sebagai warga negara yang bermasyarakat, sehingga mereka menjadi warga negara yang baik. Hasil penelitian SARI
Pendidikan karakter dengan pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran IPS adalah salah satunya itu pada materi ketampakan alam Indonesia. Materi tersebut berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar yang nyata. Tema berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa akan membawa siswa lebih leluasa dan termotivasi dengan proses pembelajaran IPS itu sendiri. Pada materi tersebut banyak karakter yang dapat ditanamkan maupun dikembangkan pada peserta didik melalui kegiatan diskusi yang telah dilakukan. Melalui kegiatan berkelompok, peserta didik akan mengembangkan karakter yang tanggung jawab, saling menghormati, kreatif, berpikir kritis, disiplin, hingga mampu untuk berkomunikasi. Kegiatan setelah diskusi kelompok yang diterapkan guru yaitu refleksi. Adanya penanaman dan pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai maupun tujuan pembelajaran. Sejalan dengan hasil penelitian pendidikan karakter pada pembelajaran IPS, terdapat hubungan yang positif antara pendidikan karakter dengan pembelajaran IPS, yakni bahwa pembelajaran IPS menjadi fondasi penting bagi pengembangan kecerdasan personal, sosial, emosional, dan intelektual. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan mampu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Sikap dan perilaku ini menunjukkan disiplin dan tanggung jawab selaku individual, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Seperti dalam proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan berbasis pendidikan karakter ini melalui beberapa tahap pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter, peserta didik mempraktikkan nilai karakter yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap ini terdapat beberapa bagian kegiatan yaitu pendahuluan inti dan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru harus berperilaku sebagai contoh untuk pelaksanaan nilai karakter pada peserta didik. Model pembelajaran kontekstual pada pembelajaran IPS ini sangat efektif karena dalam pembelajaran peserta didik diharapkan pada kegiatan pembelajaran akan menemukan kebermaknaan antara suatu hal abstrak dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi pendidikan pembelajaran karakter dalam IPS melalui beberapa tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Baik, sudah di kesimpulan. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu pendidikan karakter sangatlah penting ditetapkan dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPS di SD. Pada proses pembelajaran IPS berlangsung melalui pendekatan kontekstual. Pendidikan karakter saat kegiatan pembelajaran berlangsung dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahap-tahap yang dilakukan yaitu tahap perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Adanya penanaman dan pengembangan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai maupun tujuan pendidikan pada pembelajaran IPS. Baik, itulah hasil resum saya dari ketiga jurnal yang saya bacakan tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan atau salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.